Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa yang disebut pestisida terdiri dari beberapa bagian, yakni insektisida, akarisida, fungisida, bakterisida, nematisida, herbisida, dan lain-lain. Namun di video kali ini kita khusus berbicara tentang insektisida akarisida, yakni cara melakukan rotasi yang benar. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu cara untuk menghindari kekebalan pada hama terhadap pestisida adalah dengan cara merotasi pestisida itu sendiri. Nah, dalam hal merotasi pestisida tersebut, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa rotasi pestisida harus berdasarkan bahan aktif yang berbeda dan cara kerja yang berbeda. Sebab bahan aktif yang berbeda belum tentu memiliki cara kerja yang berbeda. Cara kerja yang berbeda tersebut biasanya disebutkan dengan kode angka dan huruf. Sebagai contoh, kita ambil dari bahan aktif insektisida akarisida yang umum dan yang sasarannya adalah kutu-kutuan, yakni kutu kebul, apit, trips, dan tungau. Bahan aktif yang khusus pada kutu-kutuan tersebut di atas umumnya adalah terdiri dari abamectin merek dagang Demolis dengan kode kerja 6, Pyridaben merek dagang Samit kode kerja 21A, Diapenturon merek dagang Pegasus kode kerja 12A, Karbosulfan merek dagang Marsal kode kerja 1A, Propargit merek dagang Omite kode kerja 12C, Thiamitoxam merek dagang Tioxam kode kerja 4A, Imidacloroprid merek Confidor kode kerja 4A. Dari beberapa bahan aktif di atas, kita cukup memilih 4 bahan aktif saja untuk dirotasi. Misal kita pilih abamectin kode kerja 6, Pyridaben kode kerja 21A, Diapenturon kode kerja 12A, dan Tioxam kode kerja 4A. Maka cara melakukan rotasi bahan aktif tersebut terdiri dari 2 cara. Pertama, rotasi sistem alternasi, dan kedua, rotasi sistem blok. Pertama, cara rotasi sistem alternasi adalah sebagai berikut. Minggu pertama semprot abamectin kode kerja 6. Minggu kedua semprot Pyridaben kode kerja 21A. Minggu ketiga semprot Diapenturon kode kerja 12A. Minggu keempat semprot Thiamitoxam kode kerja 4A. Minggu kelima kembali pada minggu pertama, semprot abamectin kode kerja 6. Minggu ke-6 semprot Pyridaben kode kerja 21A. Minggu ke-7 semprot Diapenturon kode kerja 12A. Minggu ke-8 semprot Thiamitoxam kode kerja 4A. Minggu ke-9 kembali lagi semprot abamectin kode kerja 6. Minggu 10 semprot Pyridaben kode kerja 21A. Minggu ke-11 semprot Diapenturon kode kerja 12A. Minggu ke-12 semprot Thiamitoxam kode kerja 4A. Begitulah minggu-minggu selanjutnya berulang kepada minggu pertama. Begitulah cara rotasi penyemprotan bahan aktif pestisida dengan sistem alternasi. Kedua, cara rotasi sistem blok. Minggu pertama semprot abamectin kode kerja 6. Minggu kedua semprot abamectin kode kerja 6. Minggu ketiga semprot abamectin kode kerja 6. Kemudian minggu keempat ganti dengan semprot Pyridaben kode kerja 21A. Minggu kelima semprot Pyridaben kode kerja 21A. Minggu ke-6 semprot Pyridaben kode kerja 21A. Minggu ke-7 kemudian ganti semprot Diapenturon kode kerja 12A. Minggu ke-8 semprot Diapenturon kode kerja 12A. Minggu ke-9 semprot Diapenturon kode kerja 12A. Kemudian ganti lagi minggu ke-10 semprot Thiamitoxam kode kerja 4A. Minggu ke-11
semprot thiamethoxam kode kerja 4A, minggu ke-12 semprot thiamethoxam kode kerja 4A. Dan minggu-minggu berikutnya kembali diulang seperti awal minggu pertama dengan pergantian 3 minggu. Inilah dua cara rotasi bahan aktif yang benar berdasarkan cara kerja dari bahan aktif itu sendiri, yang mana berguna untuk menghindari kekebalan hama terhadap suatu bahan aktif pestisida. Nah, kemungkinan timbul pertanyaan pada teman-teman, yakni bagaimana dengan pemakaian bahan aktif fungisida? Apakah boleh dicampur pada sistem rolling ini? Ya, tentu bisa. Caranya adalah sama. Kita pilih 4 bahan aktif fungisida yang berbeda dan juga kode cara kerja yang berbeda. Kode cara kerja yang berbeda antara bahan aktif fungisida itu sendiri dan juga kode cara kerja yang berbeda dengan bahan aktif insektisida akarisida yang kita gunakan saat itu. Misal kita pilih bahan aktif fungisida sasaran jamur antraknosa dan Phytophthora. Pertama, mancozeb, kode kerja M3, kedua klorotalonil, kode kerja M5, ketiga metalaxyl, kode kerja 4, keempat difeconazole, kode kerja 3. Maka cara penggabungan rotasi dengan rotasi bahan aktif insektisida akarisida yang kita gunakan saat itu adalah sebagai berikut. Pertama, menggabungkan pada rotasi sistem alternasi. Minggu kedua, campurkan fungisida bahan aktif mancozeb kode kerja M3. Minggu keempat, campurkan fungisida bahan aktif klorotalonil kode kerja M5. Minggu keenam, campurkan fungisida bahan aktif metalaxyl kode kerja 4. Minggu ke-8, campurkan fungisida bahan aktif difeconazole kode kerja 3. Minggu ke-10 kembali campurkan mancozeb kode kerja M3. Minggu ke-12 kembali campurkan klorotalonil kode kerja M5. Begitu seterusnya berulang-ulang setiap 2 minggu. Kedua, menggabungkan pada rotasi sistem blok. Minggu kedua, campurkan mancozeb kode kerja M3. Minggu keempat, campurkan mancozeb kode kerja M3. Minggu keenam, ganti dengan metalaxyl kode kerja 4. Minggu ke-8, ganti kembali dengan klorotalonil kode kerja M5. Minggu ke-10, tetap menggunakan klorotanolin kode kerja M5. Minggu ke-12, ganti dengan difeconazole kode kerja 3. Begitu seterusnya berulang-ulang pada minggu-minggu berikutnya. Perlu kita ingat bahwa contoh-contoh bahan aktif yang saya sebut di atas boleh dijadikan sebagai rujukan teman-teman, tapi bukan patokan. Sebab bahan aktif untuk sasaran tertentu sangat banyak, ada puluhan bahan, bahkan ratusan. Jadi teman-teman boleh mengganti bahan aktif tersebut dengan syarat kode kerja suatu bahan aktif yang dirotasi tersebut harus selalu berbeda, atau jangan juga menggabungkan kode cara kerja yang sama. Demikianlah sedikit penjelasan saya yang sederhana tentang merotasi bahan aktif pestisida yang bertujuan untuk menghindari kekebalan hama. Ini merupakan salah satu cara dari sekian cara lainnya. Untuk mengetahui kode cara kerja dari suatu bahan aktif pestisida, teman-teman boleh mencarinya melalui aplikasi Google. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat, dan untuk pembahasan tentang pengendalian hama yang terlanjur kebal, ikuti video berikutnya yang membahas soal pencampuran bahan aktif pestisida. Terima kasih.